Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razi Felikas, NIM 21073074, Prodi Pendidikan Teknik Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suspensi rigid dan suspensi independen. Pertama, suspensi rigid. Suspensi rigid atau disebut juga sebagai suspensi axle band adalah salah satu jenis suspensi peredam goncang pada kendaraan dengan tipikal dua roda terhubung dalam satu letter rod atau poros atau axle solid. Ini akan membuat kedua roda tidak saling bebas. Maksud dari tidak bebas di sini, saat pada roda kiri menerima beban goncangan, maka roda kanan akan terpengaruh bergerak meskipun tidak ada beban goncangan. Apa kelebihannya? Suspensi rigid. Simpel, sistem suspensi ini bisa bekerja hanya dengan komponen satu buah solid axle dan dua unit pegas saja. Kuat dibanding tipe independen, sistem suspensi ini solid, sehingga lebih kuat apabila dikenakan beban yang lebih besar. Kekurangannya yaitu kurang nyaman dibandingkan dengan independen. Tipe rigid ini kurang nyaman karena kedua roda tidak saling bebas. Berat inilah masalahnya mengapa digunakan pada mobil kecil, tidak digunakan pada mobil kecil. Suspensi rigid menggunakan sebuah solid axle yang memiliki beban cukup berat. Cara kerja suspensi rigid ini menggunakan serangkaian pegas untuk menyerap gerakan naik dan turun roda karena mengenai hambatan di permukaan jalan. Misal saat roda melewati tanggul, secara otomatis roda akan terangkat. Karena roda terangkat, maka beban di sisi roda yang melewati tanggul akan bertambah. Dalam hal ini, pegas yang terhubung di rigid axle akan menyerap penambahan beban yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Komponen suspensi rigid. Pertama, beam axle merupakan batang solid yang menghubungkan roda kanan dan kiri. Dua serangkaian pegas. Pegas yang digunakan pada sistem suspensi rigid axle ini umumnya pegas tahun untuk menyerap goncangan. U-bolt merupakan baut bentuk U yang digunakan untuk mengikat antara pegas dan beam axle. Lalu wheel bearing. Fungsi wheel bearing adalah sebagai tumpuan bodi mobil terhadap roda kendaraan. Shock absorber fungsinya untuk menyerap goncangan yang terjadi secara tiba-tiba agar mobil tidak rolling. Jenis-jenis suspensi rigid. Pertama, founded axle suspensi. Ini memiliki karakteristik beam axle atau axle staf yang mati atau tidak berputar. Kedua, left axle suspensi. Suspensi ini memiliki karakteristik di mana beam axle memiliki dua fungsi selain sebagai penghubung antara dua roda kiri dan kanan. Beam axle juga berfungsi mendistribusikan tenaga dari poros propeller. Sekian keterangan dari suspensi rigid. Selanjutnya, suspensi independen adalah jenis peredam kejut pada kendaraan yang memungkinkan dua roda yang terletak dalam satu axle dapat saling bergerak tanpa mempengaruhi satu sama lain. Secara mudah, misalnya sebuah mobil memiliki suspensi depan dengan independen, maka saat roda kanan dan depan bergerak vertikal ke atas karena ada halangan, roda kiri depan tidak akan bergerak ke bawah ataupun ke atas mengikuti gerakan roda kanan, dan catatan di bagian roda kiri tidak ada halangan serupa. Cara kerja suspensi independen secara umum bekerja seperti sistem suspensi lainnya. Dalam hal ini, suspensi akan bekerja ketika ada perubahan beban pada mobil. Contoh perubahan beban tersebut ada saat mobil melewati tanggul. Saat mobil melewati tanggul, seharusnya mobil ikut terangkat. Gerakan mobil yang terangkat ini menambah beban mobil, sehingga saat seperti ini suspensi bekerja. Suspensi independen akan menyerap gerakan yang seharusnya mengangkat mobil cara dengan memanfaatkan pegas yang mampu memanjang dan memendek apabila diberikan beban bervariasi. Komponen dari suspensi. Pertama, pegas. Fungsi dari pegas ini adalah agar dapat menyerap kejutan-kejutan atau getaran yang berasal dari gesekan antara jalanan dengan roda mobil agar jangan diteruskan pada bodi mobil. Dua, shock absorber.
untuk meredamkan aksilasi yang diakibatkan oleh Pegas ketika sedang menyerap kejutan-kejutan yang berasal dari permukaan jalan. Ketiga, ball joint untuk menerima beban lateral maupun horizontal yang juga berfungsi sebagai sumbu putar ketika kendaraan tersebut sedang berbelok. 4. Stabilizer bar fungsinya untuk menjaga keseimbangan bodi mobil ketika akan berbelok. 5. Lateral control root, salah satu komponen yang terdapat pada suspensi mobil. Komponen ini pasti ada setiap kendaraan mobil. Lateral control rod memiliki tempat pemasangan tersendiri, yaitu berada di antara aksel kendaraan dan bodi kendaraan. Fungsinya untuk menahan aksel pada saat posisinya terhadap beban yang berasal dari arah samping. 6. Upper dan lower arm yang berfungsi ini bekerja sebagai tangan pada manusia yang dapat bergerak naik turun pada sistem suspensi mobil. Third bar memiliki fungsi untuk menahan lower arm agar kemiringan pada roda depan dapat terjaga dengan baik. 8. Knocker arm merupakan salah satu komponen suspensi yang ada di mobil roda depan mobil. Roda mobil berputar terus-menerus pada poros spindle yang berasal dari knocker arm. Komponen ini dihubungkan juga dengan lower arm melalui ball joint. Sekian keterangan dari suspensi rigid dan independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.